Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, khatib berwasiat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya di atas ilmu. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, seseorang tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup kecuali jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan Ramadan telah berlalu lebih dari 2 pekan. Muncul pertanyaan, apakah amalan-amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan, qiyamul lail, siam, qiraatul Quran, sedekah dan amalan-amalan lainnya kita kerjakan di bulan Syawal ini? Kaum muslimin, para hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya termasuk tanda diterimanya suatu amalan adalah dipermudahkan, termasuk tanda diterimanya suatu amalan kebaikan adalah dimudahkannya kita untuk mengerjakan kebaikan setelahnya. Seorang alim ulama, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala mengatakan, inna min jazail hasanatil hasanata ba'daha wa min uqubatis sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya termasuk balasan kebaikan adalah dimudahkannya mengerjakan kebaikan setelahnya, dan termasuk hukuman suatu kejelekan adalah mengerjakan kejelekan setelahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selepas Ramadan berakhir, setelah bulan Ramadan ini termasuk tanda, termasuk salah satu tanda diterimanya kebaikan orang tersebut di bulan Ramadan. Kaum muslimin, para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita agar kita bisa beristiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bulan Ramadan berakhir? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa cara
ada beberapa kiat agar kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita berada di luar bulan Ramadan. Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istiqamah adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Sesuatu yang mustahil terjadi di hadapan kita, sesuatu itu tidak mustahil terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa agar kita bisa beristiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia ini lemah. Hati manusia itu berbolak-balik. Terkadang beriman, terkadang kufur, terkadang condong kepada ketaatan, dan terkadang pula condong kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Begitu pula disebutkan di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan agar kita diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika sahabiat Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa doa yang lebih sering engkau baca adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah wa in syaa'a aqama wa in syaa'a azagha. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya manusia itu tidaklah manusia itu kecuali hatinya berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, aqama, maka Allah akan meneguhkannya di atas keimanan. Dan kebalikannya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia akan disesatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian sahabat Muadz yang meriwayatkan hadis ini, beliau pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Kaum muslimin para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian cara yang kedua agar kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan adalah berusaha menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah kita. Kita ketahui bersama bahwasanya amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan yang diperintahkan olehnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya amalan, buah amalan, hasil amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan amalan tersebut. Sebagaimana berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan,
wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u wa la yadum, dia tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Begitu pula para ulama mengatakan, makana lillahi yabqa, segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yabqa, dia akan langgeng, dia akan istiqamah, dia akan kekal. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara yang ketiga agar kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan berakhir adalah rutin beramal meskipun sedikit. Rutin beramal meskipun sedikit. Amal yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu. Amalan meskipun sedikit, amalan tersebut lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada kita mengerjakan banyak amalan akan tetapi tidak istiqomah, tidak terus-menerus. Kita sholat malam semalam suntuk, hanya kita kerjakan 1 hari 2 hari saja. Lebih baik kita mengerjakan sholat malam 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat yang ditutup dengan witir, akan tetapi dikerjakan secara kontinu, secara terus-menerus. Ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang pertama tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, amalan yang dikerjakan terus-menerus, wa in qalla, meskipun amalan tersebut sedikit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara yang keempat agar kita bisa beristiqamah adalah rajin koreksi diri, rajin bermuhasabah. Kalau kita rajin mengoreksi diri kita rajin introspeksi diri, kita akan berusaha mendapatkan amalan yang terbaik yang kita kerjakan. Kalau kita mendapatkan kekurangan pada diri kita akan berusaha untuk menghilangkan kekurangan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa, setiap orang memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok, yaitu kehidupan di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan, mengomentari ayat tersebut yang artinya hisablah, koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Siapkanlah amalan saleh kalian sebelum berjumpa dengan hari akhirat, sebelum berjumpa dengan hari kiamat di mana harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara yang kelima agar kita bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah memilih teman yang baik, memilih teman yang saleh. Teman bergaul amat penting. Teman bergaul memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan akidah kita, dalam menentukan akhlak dan adab kita. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari, yang mana mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan agar kita bersabar tatkala kita bersama dengan orang-orang yang baik, tatkala kita bersama dengan teman-teman yang baik. Kenapa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah?
Kenapa kita diperintahkan agar kita itu bersabar tatkala dengan teman yang baik? Karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, teman yang baik, teman yang saleh akan selalu mengingatkan kita ketika kita terjatuh dalam kesalahan. Teman yang baik, teman yang saleh akan selalu menasehati kita ketika kita dalam keadaan putus asa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, teman yang saleh memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan kita. Teman yang saleh bisa menguatkan iman kita dan bisa menjadikan kita terus-menerus dalam keadaan istiqamah menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pepatah Arab yang sering kita dengar, as-sahibu sahib, seorang sahabat itu mempengaruhi. Kalau sahabat kita baik, kalau sahabat kita saleh, maka sahabat kita akan mempengaruhi kita untuk mengerjakan amalan yang baik. Dan kebalikannya, jika teman kita, sahabat kita adalah sahabat yang jelek, maka sahabat tersebut akan mengajak kita ke jalan yang jelek. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Syawal. Bulan Syawal yang mana ada satu ibadah yang dikhususkan di bulan ini. Ada satu ibadah yang disyariatkan di bulan ini, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, dia seperti puasa setahun penuh. Masya Allah. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti orang-orang yang berpuasa setahun penuh. Untuk itulah, mari kita manfaatkan momen ini. Untuk yang belum berpuasa Syawal, mari kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan syariat ini, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan bisa jadi tatkala seseorang diberikan taufik untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ini menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa dia di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita bisa beristiqamah menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari akhir kelak. Inna wa malaikatu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika muthnina biha alaika qabilina laha wa atmimha alaina Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa sadaqatana wa jami'a a'malina fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillah wa aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.